wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dar amin summa qala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada malam hari ini dapat kita bersama-sama berkumpul berwajah dalam satu majelis ya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin sampai kepada berwudu. Ini setengah daripada syarat sah salat. Berwudu ini setengah daripada syarat sahnya salat. Rukunnya ada 6. Selesai dah ya. Namun malam ini kita tulis mulai dari pada kita mengambil air ya, nanti kita tuliskan mulai ngambil air sampai ke wajah dan memasang niat, membasuh 2 tangan sampai siku, membasuh sebagian daripada rambut ya, terus menyapu yang keempat ya, basuh rambut yang kelima, membasuh 2 kaki, yang keenamnya tertib. 6 rukun ini semuanya diawali dengan bismillah, alhamdulillahi yaj'alna hadzal ma' wa tahur. Jadi ketika nanti kita mau memulai wudu, itu doanya yang pertama ini nanti ada sunnahnya dong. Nah, sunnahnya itu banyak ya, banyak. Nah, di antaranya itu terhitung di sini oleh musannif, itu disebutkan oleh beliau ada 14 kesunahan. Nah, dan semua yang kita lakukan itu nanti tidak hanya sekedar sunnah, tetapi ada anjuran Rasulullah SAW dengan membaca doa. Nah, doa itulah untuk kita menjadikan diri menjadi suci. Jadi artinya wudu mensucikan diri daripada hadas kecil ya, dalam zahir fikihnya, namun dalam hakikatnya diri kita sesungguhnya juga ikut suci. Artinya suci diri, suci hati, tidak sekedar suci pada hadas kecil saja ketika mau melaksanakan sholat, namun kita juga memperhatikan wudhu yang sebenarnya yang seperti apa. Maka bunyinya di situ wudhu. Wudhu itu asal katanya wudhu. Wudhu itu arti bahasa Arabnya ada yang mengatakan putih ya, putih. Dalam hakikat putih itu suci. Oke, hakikatnya wudhu lah. Sunnah wudhu, sunnahnya itu amat banyak kata beliau. Yang pertama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih dahulu ya. Apapun yang diawali untuk kita mengerjakan sesuatu kebaikan itu diawali dengan Bismillah. Jika tidak hafal dengan doa yang akan dilakukan itu, kada hafal umpamanya, paling kurang baca Bismillah.
Ya, karena bismillah ini fadilahnya luar biasa. Ya. Sebagian daripada kitab senjata mukmin, ya dulu kitabnya. Dalam kitab senjata mukmin itu diterangkan bahwasanya fadilah bismillah itu lebih kurang 55. Nah, itu yang bisa berjalan di atas banyu. Ya, berjalan di atas banyu. Tapi mau ini bisa berjalan di atas banyu. Ya, viral. Ya. Nah, ini seberapa cepat kita berjalan di atas banyu. Nah, itu viral. Kalau dulu memang benar-benar berjalan di atas air. Kalau sekarang ini seberapa cepat berjalan di atas banyu. Nah, itu judulnya. Naik kumpong. Ya, naik kumpong. Ya, itu bismillah. Ya, jadi banyak fadilah bismillah. Di antaranya di dalam kitab Shaiful Ibad, ya. Dalam kitab Shaiful Ibad itu ada 7 kalimat yang dimana 7 malaikat mendoakan orang yang membaca tersebut. Satu, ketika ia memulai sesuatu perkara kebaikan, ia awali dengan bismillah. Itu 7 malaikat mendoakan. Ya, 7 malaikat langit, 7 malaikat bumi. Jadi ada penjaga langit, ada penjaga bumi. Ya, yang di sana itu menjaga pada orang yang membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Ya. Di antaranya yang baca bismillah. Yang kedua, setelah ia melakukan sesuatu selesai ia baca alhamdulillah. Itu paling kurang amalannya. Yang ketiga, ketika ia merasa diri salah, ya, atau terkhilaf, dia cepat membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya, makanya kita tuh nih setelah sembahyang, setelah selesai sholat, itu bacaan yang diafdolkan adalah baca istighfar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kita baca bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Lalu membaca Astaghfirullahaladzim. Maka imam ketika membaca Astaghfirullah itu sama-sama, ya, mereka sama-sama. Maka imam baca tuh awalnya Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Nah, sunnah ya. Ya, untuk apa itu? Ya, supaya kita ini salahkah, adakah kita senantiasa minta ampun dengan Allah. Ya, dengan ampunan itu mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sembahyang ini belum tentu diterima katanya. Ya. Belum tentu kita ini diterima katanya sholat kita. Maka dengan itu kita senantiasa membaca istighfar, ya, supaya keridhaan Allah itu melekat pada diri. Karena tugas manusia, tugas hamba itu ya menghambakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnah yang pertama, sunnah wudhu itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dari permulaan. Jadi sunnah nih, kita hendak memulai nih, hendak memulai. Tentu kadang kalau mau di sumur dah dikira pasti kita kini lah. Ini lazimnya kita nih. Nah, pas kita baca ini nih, menggusuk tangannya kan satu, sunnah bacaan satu, sunnah membasuh tangannya 2, dapat kesunahan. Sunnah yang ketiga kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ja'ala hadzal ma' wa tahur. Itu bacaannya. Jadi kita baca 3 dapatnya. Membasuh tangan 1, baca bismillah 1, basuh tangan 2,
doa kita dapat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai besok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi ja'ala hadzal ma' wat tahur. Artinya apa? Dengan nama Allah kau jadikan air ini untuk aku bersuci. Artinya kita tuh bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan air yang suci. Air suci ini untuk apa? Nah, kita yang menggunakannya untuk diri kita terhindar daripada hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala hadzal ma'a tahur. Ya, kau jadikan ini air ya Rob, air yang suci. Arti yang suci tadi itulah untuk diri kita yang zahir dan sampai ke batin. Dengan sampai hanya segitu saja. Kalau air itu sampai pada diri, ya, pada diri, maka air itu tidak hanya sekedar dapat air suci mensucikan diri, tetapi air itu bisa menjadi dawa, obat, ya, obat. Apalagi orang tua, ya. Kalau anak kita lawas bering, dimana kemana-mana dan mencari obat, ya, ambil tetesan terakhir air hujan, air wudhu kita tuh, ya, dari wajah kita nih. Nah, itu airnya, air tetesan wajah kita nih. Kita wudhu pasti boleh. Maka makruh kita memusap pakai kain nih. Kita kan biasa nih wudhu, dah selesai wudhu, ya, kita usap dengan kain itu makruh. Ya, karena ketika tetesan terakhir daripada air wudhu kita yang jatuh dengan sendirinya di wajah kita, itu satu, fadilahnya jadi dawa, jadi obat. Yang kedua, jatuhan terakhir itu adalah jatuhan pensucian pada diri. Yang ketiga, ya, yang ketiga ketika air itu kering, ya, itu menjadikan tanda pada diri manusia. Jadi tandanya. Jadi nanti di padang mahsyar itu kita dikumpulkan orang yang senantiasa wudhunya, ya, sampai hakikatnya pada diri itu bercahaya wajahnya, melebihi cahayanya bulan purnama wajah kita nih. Nah, maka ada istilah, ya, kita ini kadang merayu beginian, ya, merayu wanita, ya, bungasnya ikam nih kayak bulan purnama, ya, merayu beginian, ya. Nah, merayu wanita diibaratkan sama dengan bulan purnama, karena bulan purnama itu ada bandingannya, bungasnya yang tampon gitu kawan, ya, di dunia, ya, kayak itu bungasnya bulan, kayak bulan purnama, ya. Karangnya, ya, dipandang enak, sejuk, ya. Jadi orang yang senantiasa wajahnya tersentuh air wudhu itu dipandang nyaman, sejuk, ya, ya, sejuk, ya. Asal wudhunya karena, ya. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan sampai kepada dua buku tangan. Nah, ini sunnahnya nih. Yang sampai di sini buku tangan. Nah, jadi kita basuh, nah, dibasuh di keran, ya, umpama di keran. Ini sampai sini basuhannya yang disunnahkan. Nah, ini di selah-selah gitu nih. Apalagi cincin, ya. Kalau bercincin bagus lagi. Nah, di apa namanya? Diguling-guling. Nah, diguling. Diputar-putar. Nah, diputar-putar. Ini sunnah dapatnya. Ya. Jadi af'al, pekerjaan yang kita lakukan yang kadang-kadang kita tidak mengerti dan tidak paham bahwasanya itu adalah anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita dapat fadilah. Padahal dah kita gawi dah, ya.
karena keterbatasan kita tidak tahu, akhirnya fadilah yang ada pada diri kita amalkan kada dapat. Ya. Menyelah-nyelah cincin dalam wudhu dapat sunnah. Orang bercincin disunahkan Rasulullah. Dua dapat sunnah. Dua dapat kesunahan. Satu sunnah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Satu sunnah dinilai oleh Allah 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu. Yang kedua, ketika kita menyelah-nyelah kayak gini, ini salah nih. Ya, sunnah hukumnya. Sampai buku lali. Buku tangan nih, buku lali sini. Buku tangan sampai sini. Itu sunnah. Ya, dengan tadi sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim ja'ala hadzal ma' wat tahur. Itu lah dibacakan tulis kita. Salah ada tuliskan. Dulu ada orang tuliskan di kertas, ibu-ibu ngambil. Ternyata kamu lagi yang cari. Nah, dituliskan. Yang kedua, yang ketiga, berkumur-kumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Ya, berkumur-kumur itu sunnah. Oke, apa berkumur-kumurnya? Ya, ada cara nih kumur-kumur. Itu kan sekedar kumur-kumur. Ya, kumur-kumur itu, ketika kita kumur-kumur, masuklah air ke mulut. Kumur-kumurnya 3 kali, ke atas 3 kali. Itu sebenarnya. Ada sampai kayak gini. Air lagi itu. Kumur-kumur. Atau memutarkan air ke dalam rongga mulut. Nah, jadi air sampai semua nih. Nah, ya tak. Diklik-klik leh. Nah, itu sunnahnya. Ya, berkumur-kumur. Ya. Namun ketika berpuasa kena jaga dijaga, jangan sampai jangan terasa bahwasanya ada air bekas kumur-kumur tadi tertelan. Kalau terasa bekas air kumur-kumur tadi tertelan, batal tadi. Nah, ketika kita batal, itu masih ada hukum wajib tuh. Beliau nyampaikan kita belum sampai ya, insyaallah kita sampai. Ada sini. Juz kedua tapi ya, kita ini masjid juz pertama ini kitab ada 3 juz. Juz pertama ini kita tentang sholat masih wudu, tentang sholat, tentang wudu, tentang tayamum, sholat, apa lagi nanti? Ya sampai habis sholat yang mana? Itu baru nanti puasa. Habis puasa, zakat, korban, hakikah, sampai muamalah. Nanti juz yang ketiga baru faraid. Nah, ini ngalih bitung kita juznya. Nah, tapi ulun ada tapi juga bitung. Tapi yang rumusnya aja ulun sampaikan. Kita bitung seorang kita masing-masing. Nah, itu cara kumur-kumur ya. Kumur-kumur sunnah di luar bulan puasa setelah tergelincirnya matahari ya. Nah, jadi ibu kumur-kumur sunnah. Kalau tergelincir matahari itu nanti makruh, bukan lagi hukum sunnah. Apalagi kita khawatir akan ini berkumur-kumur nanti bisa mengakibatkan batal puasa. Nah, itu kan bukan lagi makruh, itu haram ya, hukum-hukumnya. Jadi hukum itu bisa berubah ketika diri meyakini itu bahwasanya bisa membatalkan puasa. Itu belum puasa kita. Kita nih yakin nih, mun aku hukum-hukum akan bisa batal. Itu bukan makruh lagi kita, tapi haram hukumnya. Kita mau melakukan itu, melakukannya. Tapi kalau kita ikhtiar, artinya berhati-hati, itu belum hukum masalah.
masih hukum makruh saja setelah tergelincirnya matahari, ya, setelah tergelincirnya matahari tadi. Ya. Dari pagi masih hukum sunnah, tapi dengan berhati-hati. Dalam bahasa kitabnya, ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati, ya. Nah, supaya perkara yang dilakukan tadi dapat sunnah dan tidak membatalkan ke puasa. Maka ketika hendak bergosok gigi itu lebih afdolnya setelah imsak. Nah, hendak imsak nih. Nah, udah selesai gosok gigi, nah jelawas imsak, itu bagus. Nah, tak masalah. Kalau siwak ada apa-apa, karena siwak jauh daripada yang membatalkan. Maka lebih baik ketika kita puasa itu banyak bersiwak, ya. Niatkan kayak kemarin. Kamu niatnya ingat kali ya? Hah? Dalam hati aja nggak ingat. Sengaja aku bersiwak karena Allah Ta'ala. Dapat tuh pahala. Kada hafal serta anunya. Dan apa? Ya. Yang dilihat oleh Allah itu hati, kalbu, ya, hati. Bukan lisan, ya, bukan lisan. Kalau lisan bisa berbual, ya. Makanya kita ini bisa senyaan, mengobati orang bisa senyaan, ya. Cuma syuting, ya, makbul kadeknya aja lagi. Kenapa demikian? Makbul kadeknya, ya, tergantung dari lisan kita dan hati yang meyakini, yang kosokti itu meyakini. Maka dalam Safinatul Najah itu rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, Malaikat. ya, malaikat. Qasdu bi qasdi, gitu lah. Meyakini pada diri dan hati, percaya dan meyakini dengan hati. Ketika kita baca air dengan bacaan kita, ya, percaya kita dengan bacaan kita nih, yakin dalam hati, ya, itu bisa makbul bacaan itu deh. Yang penting lisan. Amun lisannya banyak berbual, nah itu galih menyabut. Maka dalam kitab itu, ya, kita ini semua bisa mengobati orang, ya. Al-insan ad-dawa, manusia itu semua bisa mengobati, ya. Kullu insani dawa, setiap manusia itu bisa mengobati jadi. Namun, ya, cara kita mengobatinya jangan mengambil anggota yang senantiasa berbuat dosa. Siapa yang sering dalam tubuh kita ini berbuat dosa? Ini bang nih, lidah nih. Kata betul tak hilap juga, ya. Maka dengan apa? Dengan hembusan hidung, ya, dengan hembusan hidung. Sama dengan mandi 9 dok, yang Bapak bilang ya. Mandi 9 itu kan dibolehkan pakai muntung aja, pakai hidung supaya berefek pada diri. Anak tuh, bini tuh, kadang-kadang ini takutan dengan kita, bukan segan. Ini takutan dengan segan beda, ya. Amun takutan itu kadang-kadang ada bunyinya. Amunnya segan, belum lagi kita ada feelingnya, takutannya, ya. Udah kadewani dia melakukan apa yang di dalam hatinya, oh kita sarik si anu nih, kita sarik abah kita, hanya di feelingnya, ya. Maka dalam hal yang demikian, ya, mandi 9 itu aja pakai hembusan di hidung, ya. Nah, ketika kita mengulahkan banyu hagin mama, hagin anak kita panas dingin, baca doanya, hembuskan dengan hidung. Nah, yang kamu tahu.
lubang hidung. Yang keempat, sunnah hukumnya memasukkan air ke dalam 2 lubang hidung. Ya, ini di luar daripada puasa lah, mondang puasa jangan. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Lupa termasuk, ya termasuk ada kawa masa betul jika ada, ya, nah, tetap ada. Jadi ambil saja yang mudah dan tidak mengkhawatirkan, tidak batalnya puasa. Tidak apa-apa lah, kita sambil membahas puasa sedikit deh. Jadi ketika berwudu itu sunnah juga memasukkan air ke dalam hidung. Jadi masukkan dalam hidung itu, ambil air, dihiut deh, nah, disedot, benar? Nah, diwarakkan lagi ya, jangan terlalu sedot masuk. Nah, itu nih yang khawatirnya. Pas puasa tahiyyat langsung batal puasa kita. Yang ruginya, nah, ruginya sudah kada kawa makan, kada kawa minum, pahala kada dapat, pahala puasa kada dapat. Jadi kemarin kajian kami, ya, ada satu jamaah yang bertanya, Ustaz, ya, kayak apa orang yang bergawi keras, yang bergawi keras? Nah, kayak apa tuh yang bergawi keras tuh? Ya macam-macam deh, gawi bangunan, ya, mau panas tuh. Nah, gawi bangunan mengecor tuh luar biasa panasnya, ya, panasnya juga, hai, beengkut, bekait nio, mainin sawit, pinang dan sebagainya, Pak. Ya. Lalu bagaimana puasanya orang demikian? Itu kada boleh langsung berkata aku kada tahan. Ya. Harus lihat uzurnya dulu. Harus dites loh. Ya. Dites dulu. Ya. Gimana caranya? Puasa dulu jalan. Kada boleh dari awal. Ya. Nah, kalau dari awal itu kalau hukum fikih yang keras lah, yang keras belum masuk itu. Memang ada sebagian para ulama yang tidak begitu keras. Nih ulun katakan yang pendapat yang agak keras lah. Menurut beliau dalam kitab I'anatul itu wajib mengqadha dan membayar fidyah. Orang yang sengaja gitu. Ya kadang-kadang itu deh. Ada mau bisa berkait nih, bisa betul. Karena tahan apa sudah puasa esok. Nah itu karena itu selain daripada bayar fidyah, wajib mengqadha bayar fidyah. Dua karenanya, ya, dua karenanya. Dua apa? Ada yang ketiga. Itu masalah. Jadi bagaimana caranya? Caranya satu, ya, niatkan dulu kita puasa. Niat puasa dulu, jalankan. Jika memang darurat pada diri, kadang orang saat penyakit emah nih lah, puasa pertama tuh ngalih tuh, hendak bangun, hendak belum kali. Ustaz Fahrudin dah, ya diulang itu. Beliau hari pertama tuh, tuhnya kada jauh punya, dapat keluar dari rumah. Sembahyang itu idin di rumah, kada ke masjid. Ya, idin di pasar dah orang hendak 3 hari dah. Baru kawak hidin dah, ya, berjalan. Karena beliau penyakit mah. Nah kalau penyakit mah dong, hari pertama kali kan, karena pedih, ya, sakit. Tapi kita sudah berjalan, hampir lah, ya, hampir. Nah, maka Nabi pun berkata demikian. Puasa itu adalah obat, ya, puasa itu obat. Cuman perbedaannya kita memaknai puasa itu bukan obat, tapi penderitaan. Ini ngalihnya. Atau kadang-kadang kita tuh banyak yang kada tahan berpuasa, ya. Banyak kita
Ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Oleh beliau mengatakan bahwasanya supaya tidak kena fidyah, niatkan dulu puasa. Berjalannya begawi, kalau memang darurat pada diri, tidak tahan, takut pingsan atau bisa ya darurat lah. Artinya darurat tuh macam-macam lah. Umpamanya beengkut kata tapi jelas lagi melihat kan gitu lah. Itu darurat lah. Ketika kita beengkut nih pandangan agak kaur, nah itu meraum, nah. Itu darurat dah. Buka niat buka, ya tetap berniat buka, kada boleh kada berniat supaya mendapatkan pahala sunnah walaupun setengah hari. Umpamanya jam 9 dah, mulai tinggi matahari kan, mulai tinggi dah jam 10 naik dah, agak hirang dah melihat nih raum dah. Ayo dah duduk, ambil air, ambil makanan, ya dimakan, niat berbuka puasa. Tetap berniat buka dulu, yang berdoa. Kita ini kadang salah berdoa loh. Ya kita buka puasa Allahumma kasumtu, ya kita dapat sunnah kita. Yang ianya apa? Buka dulu puasa doh dengan barang yang tidak dimasak dengan api. Karena air yang dimasak dengan api hukumnya makruh. Air teh yang bagusnya kayak apa? Minum air tehnya dapat pahala sunnah. Beda tamar, kalau kita bahasa kita tamar lah, korma. Nah korma itu sunnah. Dada korma semangka, dada semangka buah jeruk, dada buah jeruk buah pisang. Yang sangat disunahkan oleh Nabi itu buah korma. Tidak ada korma, semangka. Kalau tidak ada yang lain, cari buah yang tidak dimasak dengan api. Kalau air demikian, cari air yang mata air. Ya kayak ini kan ya, air yang dari mata air nih. CR nih, amun aku ada tahu. Nah, ya kan. Itu enggak ya? Iya, itu air. Tapi kan cuma air ya. Nah, tidak dimasak dengan tapi disaring kan, disaring. Kayak gimana nih? Kita jelahan apa? Akau kan lebuhnya kan. Mata air dah. Nah, jadi bagus kita minum alhamdulillah. Minum langsung daripada sumber mata air. Tahan diri kita. Kalau kita tahan bagus kita. Ya. Main ada tahan yang dipaksa. Ini ada kenapa ada tahan dengan itu kan. Jadi sunnah buka puasa, tetap kita buka puasa, dapat masih pahala puasa kesunahan. Sunnah berbuka tadi dapat kita masih, walaupun di tengah hari, ya, walaupun di tengah hari, tapi tetap wajib mengkodok. Ya, wajib mengkodok, tapi tidak bayar fidyah. Ya, sama bini kita, ya. Iya, sengaja nih aku gak ada tahan bisa kuat nih. Hujan upatnya pada diri, ada upatnya menurangin orang tahu ay. Belum masih itu udah makan pagi. Ya. Itu dua kita bayar fidyah iya, qada dua wajib. Bini kita kayak itu juga. Ya. Bebinian itu kalau ia haid, ya haid itu masih wajib menahan diri, kada makan dan minum, sama dengan puasa, ya sama dengan puasa. Ya, cuman bini kita kadang makan juga aja pagi. Ya, padahal dapat pahala sunnah menahan tuh dapat, menahan diri dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Walaupun ia sedang haid tidak boleh berpuasa. Namun sunnah, bahkan ada yang mengatakan harus. Misalnya sini ada ya,
kemarin ya, menahan diri daripada makan dan minum, dapat pahalanya ya. Bulan puasa, karena bulan puasa itu penuh dengan keberkahan dan dilipat gandakannya pahala kita ya. Yang tadinya hitungan sunnahnya 1 diamalkan pada di luar Ramadan, di bulan Ramadan dilipat jadi 10. Nah, kayak itu bulan Ramadan nih. Lalu bagaimana melihat diri kita berhasil tidaknya kita dalam pendidikan Rajab dan Sya'ban jadi Ramadan begini? Siapa yang menilai? Kita yang menilai diri. Tidak perlu orang lain ya. Kita tidak perlu dinilai orang. Baikkah kita kata tidak perlu ya. Dinilai orang lain tidak perlu ya. Yang perlu menilai kita itu bagaimana diri kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ya. Nah, kalau orang menilai kita baik, belum tentu dipandang Allah baik kan gitu. Ada orang memandang kita ini kata baik, tapi belum tentu Allah memandang kita kata baik. Itu yang kita. Nah, jadi kita kada perlu pujian manusia ya, karena pujian manusia itu hari ini memuji, di belakangnya bisa nyambati ya, bisa nyambat menyambati. Udah, memasukkan air ke dalam 2 lubang itu. Yang kelima, sunnah wudu itu menyapu sekalian kepala. Udah lah. Jadi tidak langsung berwudu kata memesah kepala kata. Itu sunnah masih. Nah, kita ambil air. Nah, atau kita kene-kenekan kepala kita. Bersihin dulu. Boleh. Dapat pahala sunnah kita. Ya? Mundur boleh. Aku berjalan dengan tembihan kepanasan. Tepuk berhilim. Wudu zuhur. Ambil kesunahan. Atau kumur-kumur, hembuskan air ke hidung, ambil nih air, usapkan ke kepala, dingin juga kepala ya, dapat pahala sunnah sebelum wudu tadi ya. Usap kepala ya, menyapu ya, menyapu sekalian kepala, sunnah. Yang keenam, menyapu 2 telinga ya, menyapu 2 telinga di luar dan di dalamnya dengan air yang baru. Jadi sebelum wudu itu kita sudah disunahkan nih batiniah telinga tuh ya, di dalam sini di dalam ini anak telinga nih namanya nih, yang sini nih anak telinga masuk sedikit. Kalau kita dalam jari itu termasuklah setengah ini, itu udah masuk batinnya ya, masuk dalam batinnya. Dalam puasa masuk kita mengurek telinga nih, luar masuk, di luar itu mata masuk tangan kita gini, ini yang sudah termasuk nih ya, batal puasanya ya, mengurek telinga tuh. Jadi wudu itu kan hati jangan terlalu masuk, termasuk itu batal ya. Memasukkan sesuatu ke dalam batiniah telinga, betul wudu. Ini sunnah wudu itu sudah ada sebelum kita melakukan wudunya. Cuman kadang-kadang kita ini mandaknya pas wudu, pas wudu mbak kita ini rambut hanya kita nah pasang tali ya, dapat kali 2 sunnah ya, pas sunnah itu cuma sunnah. Jadi ketika kita melakukan itu, apalagi kita sudah dekat dengan Ramadan puasa ya, kita ikhtiarlah hati-hati dengan sampai kita mengulik atau memasukkan telinga tuh air ke dalam nih batiniah telinga nih, jangan sampai masuk ke dalam.
Kalau masuk ke dalam batal kita, ya, batal puasa kita. Atau gatal telinga, ya kita korek berjimat, kan batal, lah mending mengurek gigi, ngurek gigi kan batal, ngurek gigi, nggak apa, asal limbahnya dibuang, ya, limbahnya dibuang. Itu sayangnya aja bukan sayang malam jadi nggak boleh. Nyurik telinga lah. Nah, halnya kita bersuntik, mau bersuntik tuh kada batal. Nah, asal dengan suntik kuat yang Ustaz tuh. Sekuatnya udah boleh nama. Di corona ya. Menyapu dua telinga di luar dan di dalamnya dengan air yang baru. Yang ketujuh, sunnah wudhu itu menyela-nyelati jenggot. Ya, apa menyela-nyelahin jenggotnya yang tebal bagi laki-laki, ya. Menurut ini kada ada panggil jenggot, menurut kumis ada, ya. Tapi menurut ini berkumis mantap. Mungkin kira kada tahan dengan berbini berkumis dan dipakai. Tapi kumis betulan, ya memang ujung kumis gitu. Berbinian tuh, ya ada ciri-cirinya. Jadi sebelum kawin tuh perlu juga belajar itu. Ini kayak apa bentuknya? Kuatkah kada, sanggup kada melawan? Kada sanggup mundur. Tapi itu kitabnya lain. Itu kitabnya Ukulujen, Ukulujen kitabnya. Nah, ada kitabnya semuanya. Kadang kita belajar kayak ini nih, belajar fikihnya kadang-kadang orang beranggapan mencarut itu bang. Padahal kitab tuh menjelaskan yang demikian itu supaya kita paham. Kita berkamih itu kayak apa, kita berhira kayak apa. Cuma kadang-kadang kita menjelaskan yang demikian itu mencarut ini. Apalagi ceramah, ya. Kadang-kadang sampai orang mencarut, ya. Jadi lelucon jadinya. Padahal bukan lucu, tapi itu memang anjuran yang sudah Rasulullah SAW katakan sebelumnya dan bahkan dipraktekkan oleh Nabi. Ya, kayak Nabi, ya, hendak tulak, ya, hendak tulak. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sebelum keluar rumah? Mencium bibinya dulu. Supaya apa? Supaya kepergiannya itu diampuni dosanya. Apanya lagi? Macam-macam. Banyak lah. Ada yang kayak apa lagi? Cuman kadang-kadang kita menjelaskan yang demikian. Kita apalagi tentang pernikahan, tentang bebinian. Ini cawat ini ya. Bebinian menurut kumis itu ciri-cirinya adalah bebini itu kuat nafsunya dalam berhubungan, macam, ya. Cuman hal yang demikian itu yang tadi belum sampai betul. Ketika kita menjelaskan, itu bisa kadang dianggap orang jadi carot, ya, kurang sopan dan sebagainya. Tapi kitabnya ada. Ulama itu saking ihtiyatnya, saking berhati-hatinya supaya umat Nabi ini kadang tergelincir, ya. Ketika kita melakukan amaliyah perbuatan yang di situ setiap perbuatan kita dinilai ibadah. Jadi supaya perjalanan langkah kita setiap langkah jadi ibadah, jadi disampaikan dalam suatu tulisan karangan kita, ya. Incing-incing sikit apa nih?
Ya, menyela-nyelati jenggot. Nah, jenggot tuh mempanjang di sela-selahi. Ya, kayak ulun ini masih kagak lagi belum tabel lagi. Namun sudah sampai sini itu sunnah. Ya, panjang sampai sini. Jadi ketika mau wudu tuh, nah itu harus kayak ini pulang. Selahi harus sampai tuh. Ya, mengenai ini ya sampaikan juga. Nah, ini batas kepala anak wajah tuh ini. Ini betul saya. Ini batas ini. Ini sampai ke ujung tumbuhnya rambut. Ya, yang lazim. Jangan pulang enak. Yang bersulah ya. Oh, jangan melihatkan bersulah. Ya, lazimnya rambut tumbuh tuh sini. Nah, dan sini. Rambut menyela-nyelati jenggot, jenggot di sela-selahi. Yang kedelapan, menyela-nyelati segala jari tangan dan kaki. Diselahi nih, ini tangan kita, ini kaki, diselah. Ya. Kenapa disuruh Nabi menyelah-nyelahi? Supaya air itu sempurna sampainya. Ya, sampai air itu ke dalam rongga tangan kita. Apalagi betis-betisnya rapat karena dua ini nih. Dari ringking, manis, tengah, tunjuk, ini rapat ya. Nyalin cari uangnya ranggang. Nyalin, ngomong tangan ya. Gue 100-nya. Nah, itu sunnah hukumnya. Ya, menyela-nyelahi jari tangan dan kaki. Nah, maka dulu sudah saya sampaikan di awal, maka Nabi Muhammad SAW sangat tidak menyenangi orang yang kuku panjang. Ya, atau kenapa demikian alasan Nabi? Alasan Nabi ternyata dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi pernah melihat dalam perjalanan itu pernah melihat satu kaum yang dalam kaum itu kukunya panjang-panjang, yang di situ kuku panjang itu ternyata di bawah kuku itu ada yang bergentung. Nah, ini Nabi yang lebih suka, ya. Tapi kategori kuku panjang yang disebutkan oleh Nabi itu kata yang umum, ya. Ada tahu yang kukunya kayak apa modelnya lah, ya. Nah, kuku panjang. Nah, jadi kuku panjang itu dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa dipotong dan dibersihkan. Supaya apa? Supaya ketika ia berwudu sampai air ke dalam batiniah tangan. Batiniah tangan tuh ya ini nih. Kita mengukur, kita hendak tuh kelihatannya, ya batiniah. Nah, kukunya panjang tentu tutup batiniahnya, ya. Nah, maka ya saya ya pribadi ketika ada siswa-siswi yang kukunya panjang haitin dipotong, ya kadang ambil dalil yang pertama, rukun daripada mandi. Rukun mandi itu 3, jalan. Iya, tinggi. Rukun mandi 3 lah. 1, Niat 2, bersihkan najis. 4, 3. Air seluruh tubuh lah. Oh, air seluruh 3 lah. Iya, Pak. Cukup. Oke. Ya. Mandi itu 3 cuman syaratnya. Rukunnya juga 3. Yang pertama rukunnya niat. Yang kedua menyempurnakan basuhan seluruh tubuh. Ya. Amun basuhan kita kada sampai ke seluruh tubuh, kada sah tak. Ya, logikanya kalau kuku panjang ketika kita menyiramkan air ke tubuh kita, ya, kiri
eh, 1, 3, 3, 3. 3 siraman ini ketika kita menyiram, ya, siram 1 kita bersihkan, 1, 2, 3 kali ke kiri, ke kanan, ya, dibersihkan dengan tangan kiri. Lalu kita ke kiri juga 3 kali. Kalau ini kada berubah, dari mana sampai air itu ke dalam tangan kita yang kanan lagi? Kamu kita kada berubah atau berubah tangan yang mencipuk tadi kanan kan, mencipuk kanan. Kita ubah lah, yang ini mencipuk ke kiri, tangan kiri mencipuk ke kanan, tangan kanan mencipuk untuk ke kiri, ya, sampai ke kira-kira nih. Kalau kuku kita nih panjang ketika berbuat lebat, mandi gitu kan, ya. Ketika kita kada sampai, ya, mandi kita kada sah, kita sembahyang hukumnya juga kada sah. Jadi kan sembahyangnya wudunya kada sah. Wudunya kada sah. Maka sebagian para ulama membolehkan memotong kuku ketika sedang haid ataupun junub. Kalau khawatir nanti ketika ia mandi tidak sampainya air ke dalam basuhan tersebut. Cuman kadang-kadang kita nih, orang kita berdiri, dia umaku, dia niniku, ada boleh motong kuku. Nah, ya, namun kira istilahnya bisa menyampaikan air ke dalam batiniah kuku itu mungkin boleh aja, tidak masalah. Tapi ikhtiarnya para ulama, kehati-hatian para ulama, lebih baik memotong daripada tidak nyampainya air ke dalam tubuh. Ya. Mati kan banyak timbus ini terus muka. Mati ya. Mati. Tapi kenapa aja sih? Kita kan pancas lah. Ini ada tadi. Sembilan, sunnah wudu yang ke-9 mendahulukan kanan atas yang kiri. Itu sunnah, mendahulukan kanan atas yang kiri. Nah, kecuali ada sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ketika membasuh telinga itu jangan dikanankan terus. Ya, jadi kalau basuh telinga tuh pendapat yang mau wakaf yang kuat itu kiri kanan, ya, kiri kanan. Jadi mendahulukan kanan atas yang kiri. Amun umpamanya terdahulu kanan ke kiri daripada kanan, ya apa? Ada masalah, sah aja Bang. Ya, ada apa-apa. Kayaknya lagi sibuk nih. Jadi ingat lagi ya, kada konsentrasi lagi ya. Lalulah terculuk yang kiri dulu. Betis nih, terculuk ke kiri dulu ya. Apa takutan orang buaya kan di bawah kan? Terculuk dulu yang kiri ya. Terculuk yang kiri. Boleh kada apa, sah aja Bang. Ya, sah aja. Atau culuk sekali aja. Nih. Anda ringkas nih. Jadi tajun tuh langsung wudu, naik langsung sembahyang. Boleh tidak apa. Ya, asal mengikuti rukun. Jadi pas menjelam itu berniat membasuh wajah, tangan, digerakkan. Jadi pas bangun naik dari tajunan ke paret tadi, naik langsung lah sembahyang. Sah? Ada apa? Nah. Tapi jangan korupsi ya Ustaz semalam. Jangan korupsi. Jangan dia Ustaz tadi. Karena pentingnya doa.
itu pentingnya doa wudhu itu luar biasa. Ya, cuman kita kadang-kadang nggak memperhatikan hal yang demikian. Kayak apa doanya, Pak? Ya, makanya salah satu daripada amalia untuk khusyuk dalam beribadah itu paling kurang paham dengan apa yang kita lakukan. Kita wudhu nih, wudhu umpamanya kita paham maksud dari kita wudhu nih. Ya, basuh wajah, kita kena basuh wajah nih. Apa tujuan kita basuh wajah? Basuh tangan, kiri kanan, basuh rambut, kaki, lalu tertib menghadap kiblat. Apa tujuannya? Kayak gitu lah. Tentu kita bertakwa, ya, pada diri. Nah, supaya kita paham dengan hal yang demikian dan lebih khusyuknya kita dalam beribadah, paling tidak memahami, ya, memahami apa yang kita jauhi. Gitu. Paling tidak tujuannya lah, ya. Kita tujuan sembahyangnya apa? Gitu lah. Nah, kita tujuan puasa apa? Tujuan kita nafas apa? Gitu tahu kita. Tujuan kita berkait apa? Nah, tentu kita kena hendak mengambil hasil daripada kaitan ini. Ya, pikiran ya, saya pikiran ya, ini pan aja nih, jadi contoh. Pan, Bapak suruh ikan berkait, beengkut. Nah, kita udah talah berkuya, telepon Bapak, kita Bapak ambil. Nah, Bapak jual, nyiur tadi kan. Ipan ada tahu. Tujuannya berkuyak, tujuannya berkait, dia tahu. Udah berkuyak, berkait, selesai, talah. Berapa? 1.000 ya, Pak. Ayah, udah selesai. Duitnya kemana? Hasilnya kemana? Belum makan. Ada tahu? Aku nggak kira-kira begitu kayak itu. Nah, itu aja. Aku lagi kira begitu gitu. Kayak itu kan kita ibadah ya. Itulah kita ibadah. Dan perbedaan manusia itu ya kayak betul aku atau jauh sekali ini sampai belakang kita. Ya, ibadah kita tuh kayak itu juga tergantung dari maksud kita. Ya, tergantung dari maksud kita. Kalau maksud kita dipaham kita dengan maksud yang kita ibadah ini, kita berdoa ini kita paham, kita sembahyang kita paham, maka maksud dan niat dalam diri itu akan tercapai, ya. Wudhu ini akan menjadi suci diri, ya, tidak sekedar wudhu. Maksudnya kayak itu, paham nggak? Paham nggak? Jadi wudhu kata sekedar wudhu artinya gitu. Tapi memang wudhu itu bisa mensucikan hadas kecil, tapi juga bisa mensucikan diri. Ya. Nah, 9 mendahulukan kanan atas kiri. Jadi kata apa? Ada kawan kena terhilap, ya, tak kiri dulu. Kata apa? Jangan suruh wudu ulang, kan? Apalagi ada kawan wudu, imbah wudu sampai ke pelantaran terjejak tahi ayam. Jangan suruh wudu, itu gua suruhnya. Terjejak tahi ayam itu kan betul kan? Nah, cuman ya karena kami ini asal terjejak tahi ayam betul. Itulah. Terjejak tahi ayam itu kan betul lah. Yang betul itu bekantut. Nah, apalagi tahira itu betul loh. Itu ya betul benar dah, ya. Tapi ada orang sembahyang ya kada wudu, boleh lah. Ada leh. Nah, tapi ada orang sembahyang kada wudu, aliran lain Mbak. Apa ceritanya, ya? Disuruh jadi imam, ya. Orang belum apa-apaan lagi disuruh jadi imam. Kawan belum wudhu lagi, ya, pas dia bersujud berukuk, tak kantot, ya. Jadi taruh saya sampai ke salamnya, ya. Nah, jadi itu dua hukum lah, dua hukum.
Kalau di hakikatnya inya itu hanya dihormati waktu, tidak apa-apa, latihan intinya. Tapi kalau itu di hakikatinya adalah sholat yang sebenarnya, kada boleh berdosa, ya, dosa jadinya. Tapi kalau inya paham bahwasanya inya sholat tadi, ya, paman ini kawannya kan inya aja yang jadi imam, bedanya belum berwudu, pas sujud terkantut, tapi inya tetap sholat sampai ke salam, ya, sah, ya, sah. Yang mana yang sah ya? Yang ini tadi, inya ada. Kenapa? Kenapa inya ada sah? Inya aja belum wudu. Kada bakalan batal juga aja. Ya, yang mengikuti kayak mana? Yang mengikuti ya saja, nya kada tahu. Jadi itu orang sholat yang berkantut boleh, ya, sholat yang berkantut boleh kada batal. Kenapa? Nya kada berwudu. Ya kan tambah dalnya. Orang belum wudu, gimana? Kada batal. Ada sembahyangnya apa salah? Sah. Sembahyangnya sah. Ya. Sembahyangnya sah, tapi Kada mahala lah. kada batal maksudnya, ya. Sah dalam pelaksanaannya aja. Ya, sah dalam pelaksanaan. Lain sah dalam anunya lah. Jangan salah paham ulang ini. Kita bukan sama sembahyang ya. Salah paham lah. Ya, sah gawiannya. Kita gawiannya dari rukun pertama sampai rukun salam loh. Sah gawiannya. Cuman kata dalam perkara dia sholat menghadap kepada Allah tetap pada sah. Yang kada suci. Ya, karena bahalai buju ulang kita. Ya, postatnya aja. Nyasat nih, ya, sembahyang kada wudu sah, kada salah lah. Gawiannya dari kesurukan pertama tadi sah aja tangannya. Asal menempati rukun, gawiannya sah, tapi dalam perkara syarat kada sahnya, kada suci. Dah, oke. Jangan salah paham aja lah. Karena itu pulangnya sibuk lah, belum apa-apa lagi pengajian butuh kawan. Jangan dikeluarkan. Yang ke-10 sunnah wudu, ya. Meninggi, ya, meninggi pada membasuh dan menyapu. Artinya ketika sampainya siku itu rukun, ya. Membasuh tangan sampai siku itu rukun, ya, jangan rukunnya aja, sunnahkan ditambahi, tapi jangan terlalu juga. Nah, ini rukun, ya, sampai sini ini rukun. Ketika kita membasuh ini rukun nih, sampai sini, ya. Ketika kita membasuh ke ini, kada disapu, kada disempurnakan dengan sapuan tangan kiri nih, sampai ya bunyi tuh, kita nah, sampai ini, ya, cuman sampai rukun aja, kada dapat sunnah, maka ada kesempurnaan basuhan, 3 kali. Nah, 3 kali ini sunnah, 1, 2, ya, yang pertama rukun, yang kedua sunnah, yang ketiga penyempurnaan dalam basuhan, dapat pahala sunnah. Ini 1 itu rukun nih, 2 sunnah, 3 penyempurnaan dalam basuhan. Itu membasuhnya lebih tinggi. Mana lebihnya tuh sampai sini banget, jangan pulang sampai siku, lebih sampai ke otot. Sampai ke bahu sini membasuh. Ya. Ini kan ada lagi sunnah tapi makruh jadinya, ya, makruh. Jadi hal yang berlebihan itu kada disenangi memang, ya. Maka Nabi itu yang paling tidak disenangi dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat ke-11, ayat ke-11 ada khilaf, ya. Allah tidak senang orang yang berlebihan.
gitu lah. Ketinggalan lagi ayatnya. Ada usah diingat. Panjang cerita. Ketinggalan lagi. Kalau kata berlebihan apa? Yang berlebihan itu yang tidak disenangan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, meninggikan basuhan atau melebihi basuhan, ya, melebihi. Dari wajah juga, tuh. Ya, wajah kan hitungan sini cuman, nih, ini wajah nih, jangan sini aja. Ya kita bersih, maka dalam basuhan 3 kali itu, 1, 2, 3, ini dilebihi, nah, habiskan, nah, patahkan bukan, ya, asal jangan dilepas tadi, namun dilepas karena hanya nyapuk ulang, takutnya khawatirnya mustakmal, ya, yang mana mustakmal, yang air yang kita pakai itu tidak keluar, kita pakai ulang, nah itu jadi mustakmal, ya. Jadi dalam keram pun bisa-bisa jadi kita mustakmal, ya. Nah, mustakmal itu sama dengan riba, ya. Jadi jual beli ya tadi juga bisa jadi riba. Jadi riba dalam perkara jualan atau semua bisa jadi riba. Bukan hanya sekedar minjem di bank aja bisa riba. Ini kadang-kadang asal minjem di bank riba. Nah lah, kata semua minjem di bank itu jadi riba asal kita tahu ilmunya, asal kita bersyariah, ya, walaupun banknya ada tulisan syariah, walaupun ada, asal kitanya bersyariah. Akibat syariah itu kita bisa melakukan dengan hukum syarat supaya jangan beriba. Ya, kita tukar Honda nih, bisa riba nih, ya, tukar Honda, tanggilan harga 12 juta, duit terbawa 11 juta, Honda bawanya riba dah. Riba, dari mana tak riba? Harga 12, ya, orang Honda 12, jadi kalau dibayarnya 11, berarti terutang 1 juta. Nah, 1 jutanya ini jadi riba. Ayo, hati jual beli. Jadi tidak hanya sekedar minjem di bank jadi riba, ya. Jadi kalau kita sini ada deh mau sampai pada yang mau kita sampai cara cara jual beli, cara pinjam meminjam dan sebagainya ada di sini, ya. Tapi juz kedua enak, ya, mudah-mudahan istiqomah kita bisa duduk bersama kembali setiap malam Sabtu, ya. Amin. Semangat ya. 10 meninggikan sudah. Yang ke-11 berturut-turut pada segala anggota wudu, yaitu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudu bagi orang yang tiada berkelainan hadas. Artinya berwudu di rumah habis benyuk sampai basuhan tangan, nih, sampai tangan kanan, hendak tangan kiri, kata keluar lagi benyukan, ya, tulaknya ke sana, ke surau, wudu di sumur, sambung, kagak apa-apa, ya, masih dapat pahala sunnah, ada masalah, ya, sah wudunya, asal dalam perjalanan jangan kantor. Kamu dari sini wudu, dan sampai basuhan sini cuman, tulak ke surau, sampai rumah Bang Amin tak kantor, nah, coba ulangi, diulangi, ada sah dah, ya, wudunya. Yang ke-12, ya, melebihi membasuh dari
melebihi membasuh dari hak wajib. Nah, dari hak wajib. Dari hak wajib itu artinya gini kan? Ini wajib, ini sunnah. Yang tadi yang sampaikan ya, tinggikan sedikit nih. Ini sunnah. Ini mau beli sampai ini. Itu udah boleh dong. Atau rambut basah nih, rambut nih, culupnya, panasan culupnya, sunyaan siramnya malah. Oh, udah boleh, itu berlebihan. Ya, ada dapat pahala sunnah. Nah, atau membasuh kaki. Membasuh kaki nih, ini kan mata kaki. Mata kaki ini hukum hak wajib. Ya, sunnahnya ditinggikan sedikit. Nah, ini. Lalu culupnya sampai ke sini. Oh, kagak lagi sunnah makruh hukumnya. Oh, ini. Anu saja. Panas betis culupnya sini. Nah, boleh makruh hukumnya. Yang ke-13 sunnah pula menghadap kiblat. Nah, hendakkan tempat duduk gitu tuh makruh tuh. Kata menghadap membelakangi. Ya, membelakangi. Tapi itu yang pengandakan yang baik. Hendak sebelah sini ada melihat orang. Ada kawan lah. Nah, tapi yang terpenting kada dapat kita menghadap kiblat ketika wudu, ketika berdoa menghadap kiblat. Jangan sampai kada berdoa menghadap kiblat. Nah, itu dia paling tidak. Wudu kata awak kita menghadap kiblat umpamanya. Ya, paling tidak ketika berdoa kita hadap kiblat. Jangan asal berdoa aja yang berwudu selesai bener-bener mantap berwudu. Tahu kada dapat pahala sunnah. Ya, hadapkan ke kiblat. Ya, itu berdoa. Yang ke-13 membaca doa. Ya, setelah selesai daripada berwudu. Ya, jadi belum tuliskan kah dulu nih yang doa tadi deh. Jadi ketika membasuh dua aja lah leh, karena foto aja. Iya, jadi ketika membasuh tangan. Iya lah. Nah, basuh tangan itu yang pertama kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala hadzal ma'i ya ketika membasuh ya bismillahirrahmanirrahim ja'ala hadzal ma' wa tahur. Ini ada dua nih, ini jamak. Ada jamak taksir juga. Tulisannya bisa ada dalam kalimat itu hanya segini. Wa tahur. Sama aja bang, nah, apalah kesarah anak kayak ini baca boleh, baca ini boleh ya. Ja'ala hadzal ma'i wa tahuri atau hadzal ma'i wa tahur boleh. Ada apa ya, dalam hadisnya dua nih, boleh dijamak, boleh juga dijamak taksir. Yang menurut zaman ini baca nah, ini kadang ini terbaca ya. Jadi ketika kita membasuh tangan kayak ini tadi, nah, menyelah-nyelah ini membasuh tangan ini, itu kita awalnya membaca ini Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ja'ala hadzal ma' wa tahur. Nah, setelah itu hendak wudu langsung boleh niat, langsung disambung. Nah, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, wudu langsung.
mengkadena buku-buku ya. Itu buku-buku. Nah, ketika kita membasuh wajahnya ada pulang ini bacaannya. Ini salah dua leh. Nah, ini pelik. Diingat-ingat ya. Masuk wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Ya Allah, halal. Halal. Masuk wajah. Halal loh. Tulisannya. Halal. Halal. Ada lidah. Oh, halal. Oh. Ya. Anda kerja nyaman di depan. Jadi ketika kita membasuh wajah, nih, ketika kita masangnya, ketika air sampai ke wajah, selesai basuhan kita 3 kali, kita baca nih, atau sambil membaca ketika basuhan kedua. Basuhan pertama kan kita niat nama itu doa lirofa hadasil azhar. Lah, tasbih fardhu lillahi ta'ala. Basuh. Nah, basuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita sambil berdoa itu. Allahumma wajhi bi wajhi wujuh. Paling gampang gitu. Ya Allah. Ya Allah, ku hadapkan wajahku, yaitu dan putihkan wajahku. Nih. Kada kula bukan pupung. Ada usaha bukan pupung. Orang buduk putih wajahnya. Bahasa Indonesia boleh ya, Pak? Hah? Ini di bahasa Indonesia nya, Bu. Bahasa Indonesia nya. Pak kita hajal kah? Halal. Di atas lah. Bahasa Indonesia aja. Yang mana kan? Ini kan? artinya aja. Zal. Oh. Nah, ini zal. Amunnya artinya dengan nama Allah kau jadikan ya Allah ini air yang suci. Nah, setelah ini ketika kita menghadapkan wajah kita dengan air, basuhan kedua lah sadap. Kalau saya biasanya ketika basuhan kedua baca, ya tangan kayak itu juga. Jadi setiap anggota yang kita basuh dalam rukun wudhu itu semuanya berbacaan. Nih tangan kita ini kita berdoa nih, tetapkan tanganku nih untuk mengambil amal yang baik. Yang ini jauhkan tanganku nih daripada mengambil kitab catatan yang tidak baik. Betisku nih tetapkan daripada siratal mustaqim. Berdoa kita, nah, berdoa, yang ianya berdoa, bersyahadat, ya, bersaksi kepada Allah. Nah, timbul hakikat kita dalam diri. Sebenarnya wudhu kita itu sudah suci pada diri atau belum? Oke, cukup lah. Kita sambung di depan lah. Malam benar ya. Wajah lah. Ada doa yang panjang ada juga di apa nih? Di pengukuran tuh mungkin ada tuh di pengukuran atau di juz amma yang model apa deh? Model kita ada juz amma. Itu kadang ada tulisan untuk doa wudhu tuh. Kali ada situ. Itu agak panjang sedikit. Mau di sini panjangnya. Allahumma bayyid wajhi yauma tawaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Panjang kayak bacanya. Ya.
Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah. Jadi uang itu kena di padang masyar hilang-hilang muhanya yang kata kun buduk tuh. Nah, jadi kita rugi dua kali, sudah di dunia hilang, di sana pulang hangit, aduh celaka dua kali kita. Banyak naranya belak 12 tuh. Nah, jadi apa namanya lacak domino leh. Nah, domino tuh dalam fikih ya, setiap kartu yang ada dalam domino tuh terhitung dalam fikih dalam kehidupan kita ya. Mana yang tak kena kata kita. Ulang kita kena. Kita saya lagi belajar itu ya. Jadi setiap pelajaran domino aja lah, domino lah. Jangan sampai kita kena yang belak 12. Amun karena belak 12 dalam kehidupan sanksial harus. Sama kita melacak itu juga kalian. Nah, pas terkapit belak 12 habis kita. Kadang menggantung ada telinga. Ya. Itulah lah. Demikian itu saja. Mohon maaf untuk hal yang itu. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, apakah ada yang ditakutkan?